Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bobi di pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Kita sudah masuk di pembelajaran kedua. Ya, kita sudah masuk di pembelajaran kedua di tugasku sehari-hari di sekolah. Sekarang perhatikan anak-anakku semuanya di layar ya. Pak Bobi akan memberikan satu cerita, yaitu judulnya menabung di sekolah ya. Di situ ada yang menabung, ada yang menerima uang tabungannya ya. Di situ ada bank sekolahnya dan yang menerima uang tabungannya adalah Bu Rita ya, seperti itu. Ya, kita ke bacaannya. Perhatikan apa yang Pak Bobi bacakan untuk anak-anakku semuanya ya. Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini Siti menabung di sekolah. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Ya, anak-anakku semuanya, silahkan diperhatikan lagi ya. Menabung di sekolah ya, siswa itu dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Seperti anak-anak semuanya saat masih masuk di sekolah ya, di 6 bulan yang lalu anak-anak menabungnya 1 minggu sekali ya, dikumpulkan pada guru kelas masing-masing, dan anak-anak juga mendapatkan buku tabungannya. Lalu uang tabungannya tersimpan aman juga sama ya. Lalu uang tabungan juga dapat diambil setiap saat, setiap hari juga kalian menyisihkan uang saku kan untuk ditabung setiap 1 minggu sekali. Dan untuk anak-anak semuanya, karena ini juga belum masuk ke sekolah, Pak Bobi berpesan saja untuk kalian untuk selalu berhemat ya. Jadi setiap hari meskipun tidak sekolah, jangan terus setiap hari minta uang untuk jajan. Kalian juga harus berhemat supaya apa? Supaya kalian bisa, jika meminta uang kepada orang tua, nanti bisa langsung ditabung saja, tidak usah untuk beli atau buat jajan-jajan ya, seperti itu. Jikapun mau jajan tidak apa-apa, tetapi harus hemat, tidak semuanya untuk dibelikan jajanan ya. Dan anak-anak pun bisa menuai hasil atau bisa mengambil uang tabungannya. Jika uang tabungannya sudah banyak, bisa untuk beli tas, beli sepatu, beli buku, seperti itu ya anak-anakku semuanya ya. Jadi manfaat dari menabung itu banyak sekali. Yang pertama, kita bisa berhemat. Yang kedua, jika kita ingin membeli sesuatu, kita tidak bingung, kita tinggal mengambil uang tabungan untuk membelinya. Nah, seperti itu ya. Jadi biasakan dari sekarang anak-anakku semuanya untuk menabung, seperti itu ya. Kita lanjutkan yuk. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Setiap hari Siti mendapat titik-titik. Nomor 2, hari ini Siti titik-titik di sekolah. Nomor 3, Siti ingin membeli titik-titik dan titik-titik dari uang tabungannya. Nomor 4, setiap siswa mendapat buku titik-titik. Dan nomor 5, Siti selalu titik-titik uang sakunya. Ya, nanti pertanyaan ini tolong ditulis pertanyaannya, jangan hanya ditulis jawabannya saja. Jadi pertanyaannya pun juga harus ditulis, dan jawabannya seperti biasa dikirimkan di grup kita ya. Seperti itu sudah kebiasaan, jika sudah kita kerjakan kita kirimkan ke grup ya. Lalu berikutnya, perhatikan, mengenal nilai kelompok pecahan uang. Seperti di pembelajaran pertama kemarin ya, di pembelajaran ke-1 kemarin kita juga sudah mengenal nilai kelompok pecahan uang. Misalnya ini ada dua uang kertas 1000-an ya, ada 2 uang 1000 rupiah.
nilai uangnya berapa? 2.000. Ingat, 2.000 rupiah. Ditulis RP-nya dulu, ditulis 2.000 lalu koma 00, ada titiknya ya, 2.0-nya 3,00, ditulis 2.000 rupiah seperti itu. Lalu berikutnya ada 3 lembar uang seribuan, itu nilai uangnya 3.000. Cara menulisnya seperti itu, RP 3.000 ya, nolnya 3 kali, koma 00, berarti harus ada komanya ya, dan ditulis 3.000 rupiah seperti itu. Dan terakhir ada 2.000-an dan uang seribuan, itu jika nilai uangnya berapa? RP 3.000, ditulis juga sama 3.000 rupiah. Anak-anak sudah bisa kok menghitung ini. Pak Bobi yakin, karena kita tinggal menjumlahkan saja uangnya ya. Anak-anak bisa mempraktekannya sendiri dengan memegang uang nanti di rumah ya, bisa mempraktekannya sendiri seperti itu. Lalu untuk berikutnya, yuk perhatikan nanti untuk anak-anak semuanya, tentukan nilai pecahan uang berikut ya. Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada uang seribuan koin 1, seribuan kertasnya 1. Terus ada uang seribuannya 3 lembar dan 2.000-annya 1 lembar, serta ada 2.000-annya 2 lembar dan 2.000-an 1 lembar, serta 1.000-an 1 lembar. Kalian tulis nilai uangnya dan ditulis apa, lalu sama seperti contoh yang tadi. Dan ini nanti anak-anak Pak Bobi minta untuk digambar ya, uang kertasnya digambar dengan cara digambar kotakannya saja, lalu diberi angka di dalamnya untuk nilai uangnya seperti itu, seperti yang pembelajaran yang sudah lalu ya. Lalu uang koinnya juga Pak, anak-anak buat koinnya, anak-anak buat lingkarannya, lalu ditulis angkanya supaya nanti tahu nilai uangnya berapa dan ditulisnya berapa, itu bisa tahu seperti itu ya. Jadi anak-anak silahkan dikerjakan untuk tugas ini. Ada 2 ya tadi tugasnya. Yang pertama menjawab pertanyaan seputar cerita menabung, yang kedua tentang nilai pecahan uang ya. Dan berikutnya tugas yang berikutnya ya. Sekarang tugas berikutnya, Siti ingin menukar beberapa pecahan uangnya. Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lain ya. Yang nomor 1, 2 lembar seribuan jika ingin ditukar menjadi 500-an ada berapa keping nanti ya, seperti itu. Nomor 2, 1 lembar seribuan jika ditukar dengan 200-an akan mendapat berapa keping. Nomor 3, 1 lembar 2.000-an jika ditukar dengan uang 100-an akan mendapat berapa keping. Lalu yang nomor 4, 1 lembar 5.000-an jika ditukar ke lembar 1.000-an menjadi berapa lembar. Dan nomor 5, 2 lembar 2.000-an jika ditukar ke 1.000-an menjadi berapa lembar, seperti itu ya. Ini nanti tugasnya ada 2 ya, di uang tadi, uang yang tadi, kelompok uang tadi kalian hitung berapa, ditulis berapa. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah menghitung atau menulis berapa sama dengan berapa jika 2 lembar 1.000-an itu sama dengan berapa keping uang 500-an, seperti itu. Anak-anak bisa mengerjakannya, nanti jika kesulitan bisa dibantu oleh orang tua ya. Dan jangan lupa soalnya harus ditulis ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini soalnya nanti harus ditulis, jangan tidak ditulis ya. Pak Bobi rasa materi hari ini sudah selesai. Sekian, terima kasih. Selalu tetap jaga kesehatan. Pak Bobi tidak lupa ingatkan, rajin cuci tangan pakai sabun, jaga keluar rumah harus pakai masker, dan jangan lupa untuk tetap berada di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.